Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimu bi ni'matihi shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Pagi ini saya kena mental. Saya kira kalau hujan orang dikit kali ya. Luber tetap ya. Mudah-mudahan yang hadir subuh ini sesuai janji Allah dan Rasulullah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuhnya berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka dia hari ini hidupnya dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang punya urusan, yang mau perjalanan, nggak usah khawatir. Insya Allah pagi ini sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab terakhir kita ketemu itu sebelum perang. Betul? Iya, terakhir kita ketemu sebelum perang. Sekarang kita nemu lagi perang. Ya, lagi ngelihat rudal-rudal berterbangan. Tapi syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, maka tidak ada salahnya kita berhusnuzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dari peperangan itu tidak terlihat saudara kita yang ada di Gaza, tepi barat, dan lainnya dari wilayah Palestina. Itu artinya ini bukan urusan saudara kita kelihatannya, tapi kita tetap berhusnuzon. Apapun yang kita saksikan saudara kita di Palestina, Allah terus jaga dan Allah berikan limpahan nikmat karunia-Nya karena 20 bulan lebih digempur tapi masih mempertahankan akidahnya. Beda yang 10 menit kemudian kebocoran tapi rudal-rudal berterbangan. Nah, ini artinya bahwa mudah-mudahan kita bisa belajar dari perang ini bahwa hujan, nggak ada listrik, nggak ada makanan, nggak ada air, tetap azan berkumandang, tetap mereka sholat berjamaah, tetap kemudian keimanan mendasari aktivitas sehari-hari. Tanpa kemudian satupun tahanan yang bisa ditebus, bisa ditemukan selama 20 bulan. Tapi jangka 10 menit ahli nuklir wafat, ya kan. Kemudian ruang-ruang wilayah pertahanan bobol. Ini kan kita bisa berkaca bahwa ketika iman itu menjadi dasar, aman. Tapi ketika ambisi, amarah dan seterusnya, ya, porak-poranda sehingga tidak berbekas. Maka subuh ini meskipun cuacanya menggoda iman, 3 hari berturut-turut subuh kita selalu basah. Syukur alhamdulillah basahnya di luar. Kalau basahnya di luar aman, ya wudhu langsung jalan. Tapi kalau basahnya di dalam, kudu mandi dulu itu, baru berangkat ke Masjid Al-Mujahidin. Yang masih muda-muda senyum-senyum. Kalau yang muda rambutnya putih, ya jenggot putih, ya kan, romannya udah nggak ada temennya kayaknya. Ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini, pagi ini, mudah-mudahan kita habiskan menuju bab terakhir
Insya Allah setelah kita bahas dua makalah ini, maka insya Allah mudah-mudahan itu menjadi bab terakhir dari kitab kita Nasaihul Ibad lil Istidad Liyaumil Ma'ad, nasihat-nasihat hamba-hamba Allah ketika datang Liyaumil Ma'ad, hari berpulang kepada Allah, maka kita diminta lil Istidad, ya. Jadi sisa di halaman 58, Bapak kalau buka halaman 58, ya, temu, itu 58 di sebelah kanan, itu yang akan kita bahas. 58 di sebelah kiri itu bab terakhir, kasus terakhir, permasalahan hidup terakhir yang diungkap oleh Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Andonisi. Artinya kita sudah pada tahap akhir dari bab pembahasan, ya. Mudah-mudahan tetap Allah berikan kita kesempatan, izin untuk nantinya menuntaskan kitab ini, sehingga kapan ada waktu kita punya perkumpulan, ngobrol di rumah, punya paguyuban, punya arisan keluarga, kitab ini bisa dibaca sambil menunggu teman saudara yang mungkin di perjalanan, ya. Maka kita tuntaskan sampai bab ke-10. Setelah itu nanti pelan-pelan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan menuntaskan, mengatamkan kitab ini. Ada dua makalah yang masih mengambang, yang mesti kita ingat kembali untuk masuk ke bab 10 ini, masuk ke bab terakhir ini. Karena bab terakhir ini agak berat, dia ada 29 pasal, 29% berbeda dengan bab-bab sebelumnya. Mungkin hanya 1, 2, 3, 4, bahkan mungkin 10. Kalau yang ini nanti kita masuk 29. Maka untuk mendasari 29 itu, Al-Imam An-Nawawi di akhir makalah, di bab terakhirnya, ya, di kertas terakhirnya, itu mengingatkan jika kita ingin membawa dan membaca, menganalisa bab terakhir ini, maka bab kedua, permasalahan kedua sebelum masuk ke bab 10 itu mesti kita betul-betul pegang dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, positioning kita, keberadaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, reward dan punishment kita. Kalau kita mau taat, ada jalan dan ada hadiah yang Allah berikan. Meskipun kita tidak mengharapkan hadiah itu, yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu menjadi satu jalan di mana kita ketika menjalani jalan yang lain, maka di sana ada punishment, ada hukuman, ada alasan, ada ilah, ada di mana kita bisa mengambil tindakan mau yang kanan atau mau yang kiri. Nah, maka subuh kita pagi hari ini menghantarkan kita kepada yang pertama, positioning kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa posisi terdekat kita dengan Allah, aqrabu ma yakunul abdu fahuwa sajid. Posisi terdekat kita, seorang hamba mirrabihi, dengan sang penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan saat kita kena musibah, bukan saat kita kemudian ada di Mekah, bukan
bukan saat kita ada di Masjidil Haram, bukan. Bukan saat kita kemudian ada di Masjid Nabawi yang setiap harinya kita hanya mampu mengomentari. Ada orang masuk, ya kan, kita komentar, nyelonong-nyelonong aja, ya nggak permisi dulu kata dia. Kan begini-begini gue jelek, begini RT gitu. Ya, RT di mari di sana mah awon begitu. Duduk aja, orang-orang zikiran baca Quran, dia lagi bacain orang aja. Bayang sih begitu, gue nggak pernah lihat orang bayang begitu. Wih, ada dia. Semua dikomentarin. Maka Rasul ingetin kita bahwa posisi terdekat kita dengan Sang Pencipta, fahuwa sajid, adalah ketika kita sujud. Maka tempat sujud itu diantaranya adalah masjid. Maka diantara masjid-masjid itu adalah Masjid Jami Al-Mujahidin. Karena seluruh bumi Allah ini, ya, kullu ardin masjidun, itu adalah masjidnya Allah. Ma siwa al-hammam wal maqbarah, kecuali dua tempat. Apa itu? Hammam, kamar mandi, atau yang kedua adalah kuburan. Ya. Ada kita yang salat di kuburan? Ya, nggak ada. Ya. Sekali-kalinya Rasul, karena mendapati orang yang begitu rajin beres-beres di masjid, kelihatan selalu ada di masjid, Rasul nanya, kok udah 2 hari nggak kelihatan? Ternyata sudah wafat. Maka Rasul fasalla alaiha, beliau sholat karena saking menghormatinya, tidak tahu kalau beliau wafat, maka sekali-kalinya Rasul menyolatkan di kuburnya. Dan Rasul menyarankan bahwa orang wafat disalatkan dengan salat gaib dan seterusnya. Ini artinya bahwa kita dengan saudara kita yang berangkat ke Mekah Baitullah, belum tentu yang di Mekah lebih baik dari yang di Masjid Al-Mujahidin. Belum tentu yang ada di Madinah itu jauh lebih baik mereka yang tinggal di Jalan Haji Sulaiman. Kenapa? Boleh jadi di sini sama dia, ya begitu pas subuh bangun, sebelum subuh udah mandi, ya kan, subuhnya di sini, nggak pernah ngomentarin orang. Tapi ada orang yang sampai di Mekah, di Madinah, ya kan, begitu turun dari bus udah ketedikan aja, udah nggak bisa diam. Ngapain? Pengen ngelihat rodo meskipun belum dibuka. Pengen sholat di Masjid Nabawi meskipun dia nggak tahu lewat mana. Tapi ada yang begitu turun dari mobil, ya nanya tempat ngopi yang enak sebelah mana, begitu kan beda-beda ini. Yang satu kok kedikan aja udah pengen ibadah, kangen sama Rasul, yang satu nyari tempat ngopi, ya, sembari nungguin kunci, ya. Masuk hotel, masuk kamar, apa aja dikomentarin. Ini jam-jamnya mana, jam-jamnya, ya kan? Padahal nunggunya bertahun-tahun, bayarnya juga luar biasa. Jadi belum tentu. Maka Imam Ibnu Athaillah menyatakan, beruntunglah orang-orang yang tidak berangkat ke Baitullah tapi positioningnya dengan Allah dekat. Posisi dia dengan Allah dekat. Maka sia-sialah orang yang berangkat ke Baitullah tidak disambut Allah dan tidak bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, bagaimana posisi kita ini biar kuat, posisi kita ini biar nggak digerus orang lain, posisi kita ini biar tetap di situ dekat dengan Allah. Maka pagi ini kita buktikan dengan sholat subuh berjamaah di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya, baris ke-15 dari bawah.
itu ada tulisan yang tipis. Kelihatan? Kan yang lain mah tulisannya tebel. Itu tulisannya tipis. Ya, kita baca misalnya disebutkan di sini rawa annahu sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu sholawatin, salat 5 waktu. Ya, ini bahasa khamsah kan sampai hari kiamat tetap khamsah. Wahidun tetap 1. Ya, isna ini tetap 2 sampai kiamat. Orang-orang yang kemudian khamsu sholawat, ya kan, salat 5 waktu ini, kata Rasul, man hafaza alaihinna, mereka yang menjaganya, sholat subuhnya itu dijaga, kanat lahu nuran, maka dia berhak mendapatkan nur. Ya, yang bininya Mpok Nur udah cakep banget ini, ya, udah dapat nur dia. Ya. Nah, bini kita yang namanya lain, ya, berarti mudah-mudahan juga dapat nur. Apa itu nur? Cahaya. Burhan. Apa itu burhan? Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan wal burhan. Turunnya Quran itu membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik, antara yang hak dengan yang batil. Burhan berarti furqan, pembeda. Maka kalau kita menjaga sholat kita yang 5 waktu ini berjamaah, Allah berikan nur, cahaya. Allah berikan burhan, ya, pembeda. Ya. Ini kalau mati lampu gelap nggak Pak? Gelap nggak? Gelap. Tadi kemari bawa payung, bawa senter. Oh ya, payung ada yang dua-duanya. Ya. Begitu nyenter, baterainya habis. Gelap nggak? Gelap. Tapi begitu baterainya baru, mantap. Ya, makanya kalau baterainya baru, jalannya juga gagah. Tapi kalau baterainya udah iep-iepan, ya kan, kriap, ya. Jalan juga kedebrengan, dikit-dikit. Begitu jalan diinjek lembek. Apaan ini? Kalau udah ngerasa lembek, tangan nih nggak bisa diam. Pengennya nyemek. Dicemek-cemek. Nah iya, lembek ini ya. Kalau udah dicemek-cemek, hidung nggak mau ngalah. Apaan ini ya? Pengen nyium dia. Begitu dicium, Masya Allah, kata dia, tai. Akhirnya apa? Tangannya gatel. Mau ngapain? Meper di tembok orang. Meper di tembok. Nah yang kagak bawa senter, bawa payung doang, badannya gatel. Degaruk kagak sampai. Ngelihat tembok. Nah tembok nih, akhirnya geragas di tembok. Kata temannya, lu bawa tai, cebok ya? Nggak taunya gara-gara orang yang tadi. Itu kalau nggak ada cahaya. Maka al ilmu nurun. Ketika kita menjaga sholat, maka Allah jadikan kita min ahlil ilmi, orang-orang yang mendapatkan anugerah keilmuan. Ya, tadi sholat, kita kalau niat Masjid Al-Mujahidin, nggak ada yang masuk duduk. Masuk sholat 2 rakaat, itu berarti ibadahnya dengan ilmu. Rasul begitu di mimbar ada orang kemudian masuk langsung duduk, kata Rasul, idza dakhala ahadakumul masjidah, kalau masuk masjid di antara kalian, fala yajlisanna ahadukum, jangan sekali-kali duduk qabla ayyusalli raka'ataini, sebelum sholat 2 rakaat. Salat apa itu? Tahiyatul masjid. Itu artinya kita berilmu, beribadah dengan ilmu.
Ini yang hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita doa enggak pulang. Kenapa enggak pulang? Man shalla subha fi jama'atin, sholat subuhnya berjamaah, summa qa'ada. Ini kita lagi qa'ada nih. Beda sama jalasa. Kalau jalasa formil, no kayak majelis permusyawaratan rakyat. Ya, jalasa tempat duduknya majelis, pakai mic, ya kan, pakai jas. Ya, karena dia resmi, urusannya genting. Ya, jangan sampai ketiduran, apalagi sampai mangap, ya kan. Tapi kalau kok ada, yang penting duduk. Mau dia belonjor kek, mau dia nyender kek, ya kan. Yang penting duduk kok adanya. Habis sholat kita kok ada duduk sampai terbit fajar, hatta tatlu'is syamsu, summa yusolli raka'ataini. Kita sholat 2 rakaat ini artinya kita menjalani kehidupan dengan keilmuan. Maka al ibadatu bi ghairi ilmin, ibadah tanpa didasari keilmuan, mardudatun la tuqbalu, dia ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nur burhan. Yang ketiga wanajatan, dikasih keselamatan. Tetangga kita nih ada an-najah, berarti itu keselamatan, ya, kesuksesan. Sebelahnya lagi ada darun najah, pintu keselamatan, pintu kesuksesan. Ya. Selamat dari apa? Yaumal qiyamah, ya, ketika hari pembalasan, hari terakhir. Ya. Ini kan kita tadi doa ya. Ada yang doanya minta umur panjang. Ada. Nah, ya ada tuh yang manggut-manggut. Ya. Yang doa minta umur panjang, dia sama kayak iblis, kayak jin, kayak setan. Itu yang namanya iblis. Dia percaya nggak adanya Allah? Percaya nggak? Percaya. Kalau dia nggak percaya, dia nggak bakal komplain. Khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, Adam dari tanah. Berarti dia mengakui keberadaan Allah. Dia mengimani Allah itu ada. Makanya dia berdoa, Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkan umurku ila yaumi yub'asun, sampai hari kiamat. Berarti yang tadi doa, ya Allah panjangin umur saya, berarti dia genderuwo. Doanya sama, maka bagaimana biar beda? Ya kan, ala ta'ati, panjang umur tapi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam keingkaran, bukan dalam komplain. Maka keselamatan hari kiamat. Hari kiamat yang bagaimana? Yauma yafirul mar'u min akhi. Orang udah nggak mau ngopi bareng, udah nggak mau kongkoh bareng. Asal habis sholat langsung aja Allahumma lantas jalan. Enggak Allahumma antas salam, lantas jalan. Sama tetangga udah piora baik. Itu namanya yauma yafirul mar'u min akhi. Sudah mulai tanda-tanda orang nggak peduli lagi. Wa ummihi wa abi. Bocah sama babanya, sama emaknya galak banget. Dulu mah asal diam tuh bocah. Sekarang bocah ngeliatin, lek-lekan babanya ditelototin. Ngapa bab? Ngapa? Galak banget bocah sekarang. Orang nyusunya dia sama sapi, dia mah ya, sama kaleng nyusunya. Kalau dulu nyusunya 2 tahun sama emaknya. Sekarang kan dapat diskon 6 bulan. 6 bulan boleh dilepas. Akhirnya 11 tahun setengah sama sapi melotot aja. Makanya diomelin, mau apa Pak? Ya kan dipelototin bapaknya. Anak baba sama emak udah nggak akur.
Babanya kemana, babanya mah bayang mulu. Tiap waktu lah anak mau begini banyak. Begini boleh kan? Boleh, bagus, otaknya jalan. Cuman beberapa orang bilang kalau sudah waktunya azan tarik. Itu mengembalikan alam bawah sadarnya bahwa dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ntar begitu dia main refresh lagi tuh. Bahkan satu sholat menyatakan kalau dia diajak sholat, waktunya sholat, dia nggak bakal punya sindrom. Tapi kalau dibiarin aja, nah ini repot juga. Nah makanya keselamatan hari kiamat. Sebaliknya, waman lam yuhafiz alaihinna, siapa orang yang nggak ngejaga sholatnya, ya kan, lam yakun lahu nur, Allah nggak berikan kepadanya nur, cahaya, wala burhan, tidak juga pembeda, ini boleh nggak boleh, ya kan? Begitu minum mohon maaf panas-panas ditiup, boleh nggak? Ini yang keluar karbon dioksida, racun, masuk ke sini racun lagi. Berarti kita bukan lagi ngempanin anak, lagi ngapain? Ngeracunin bocah. Darah daging dewek diracunin. Karena apa? Nggak tahu burhan, nggak dikasih burhan. Wala najatan, nggak dapat keselamatan karena yaumil qiyamah, hari kiamat, dan dia duduknya sama siapa? Ma'a Fir'aun, ya, ama Fir'aun. Wa Qarun, sama Qarun, wa Haman, sama Haman. Kalau Fir'aun, Qarun mah udah kenal banget kali ya, emang tetangga ya mah. Iya tetangga kita itu. Tapi kalau Haman ini konsultan politiknya Fir'aun. Artinya Fir'aun punya guru spiritual. Guru spiritualnya itu adalah Haman. Ya. Kemudian wallati min khalfihim, dan orang-orang yang mengikutinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya kan, dan ini menjadikan diri kita mengingat kembali bahwa sholat ketika kita jaga tapi banyak manfaat yang kita dapatkan. Maka kalau kita naik dikit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, baris 11 dari atas ketemu ada huruf waw, itu wa. Qala Utsman radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin, sahabat Rasul Utsman ibnu Affan, beliau menyatakan man hafizas sholawat, siapa yang menjaga sholat al khamsu li waqtiha, sholat yang mana? Sholat yang 5 waktu pada waktunya. Kenapa yang 5 doang? Karena yang lain itu nawafil. Nawafil itu tidak ada tentatif waktunya, kapan saja, detik mana aja boleh. Berbeda dengan as-shalawatul khamsu liwaktiha, pada waktunya. Wadawamu alaiha, bukan cuma dijagain tapi dia dawam. Apa itu dawam? Berketerusan, berkesinambungan. Kalau bahasa kita mah istiqomah. Istiqomah, ikatan suami-suami takut istri kalau di rumah, ya. Jadi ikatan-ikatan laki-laki masih takut sama centong nasi, ya. So, mana gitu kan. Istiqomah ini mudawamah, berketerusan, dijaga terus. Makanya kita mengenal yang namanya arba'in. Ada sholat arba'in di Masjid Nabawi, meskipun pemerintah sudah menghilangkan karena koordinasi dengan Raja Saudi, tapi dimensi itu masih ada. Beberapa orang kemudian istiqomah takbiratul ihram, nggak lepas dari imam.
Kapan imam takbir, dia takbir. Ya. Bahkan ada yang puasa arba'in, puasa 40 hari. Ya, 40 hari puasa, ya kan? 3 hari ngaso. Puasa lagi. Itu dalam rangka apa? Mudawamah. Berkesinambungan menjaga apa yang diperintahkan Allah. Maka akramahullah, satu, Allah janjikan akramahullah, Allah muliakan dirinya. Bitis akaramat, dan bukan hanya dimuliakan dengan apa? Dengan satu hal, tapi dengan tis akaramat, dengan 9 keistimewaan. Yuhibbuhullah, dicintai Allah. Ini kita orang-orang yang dicintai Allah. Nabi ditanya, ya kan, ayu amalin afdalu indallah, amal apa yang paling disukai Allah? Jawaban yang pertama apa? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Pada waktunya. Kalau pada waktunya berarti Allah berarti punya kewajiban kita untuk menuntaskan. Yang kedua, tadi itu yakunu sahihan. Setelah dicintai Allah, yang kedua wa yakunu sahihan. Badannya jadi sehat. Ya. Nah, alhamdulillah kayaknya sehat semua ini. Orang ada yang dehem-dehem, ya, nggak ada yang nggak ada, batuk kagak, dehem kagak, kayaknya sehat semua. Ya, kayaknya kontrakan udah pada bayar semua ini kayaknya, makanya seger semua. Yang ketiga, tahrusuhul malaika, dia dijaga oleh malaikat. Lah kita belum keluar aja, ya. Kita wudu, kan jarang kita lihat, ya kalau kecuali orang musafir ya, orang lain datang ke sini wudu di bawah atau wudu di ujung. Kalau model-model kita, ya alhamdulillah kayak nyampe ngelepas sendal langsung masuk, berarti kan udah pada wudu di rumah. Belum keluar, itu malaikat udah ngikutin kita. Begitu kita wudu, air pada netes. Makanya kan di makalah yang lain disebutkan bahwa kalau wudu, ya wala tahsukul khashab, nggak usah ngambil anduk, nggak usah ngambil keset, nggak usah ngambil apa bahan apa, nggak usah dilap. Kenapa? Ya tanazal fihi malaikat, tetesan wudu itu dijadikan Allah malaikat rahmat. Begitu kita kumur-kumur, mandok keluar, begitu tangan kita kena air wudu jatuh, itu rahmat itu beristighfar meminta ampun dosa tangan kita, dosa muka kita, dosa mata kita. Sebelum ke rumah kita udah diikutin malaikat. Nyampe di Masjid Al-Mujahidin ini, ya kan, duduk begini, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Allah kasih kita ketenangan. Ini kan tenang semua ini, nggak ada yang mikirin hutang romannya, nggak ada yang mikirin adira, ya kan, FIF, ya kan, home credit, lupa semua. Ntar keluar dari sini baru pada ingat. Kita dikasih ketenangan, ya. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, rahmat, apa itu rahmat? Kemudahan. Hujan, alhamdulillah ngelihat payung berangkat juga. Payung nggak ada, ngelihat sorban berangkat lagi. Dikasih kemudahan. Orang-orang kalimat takut kepleset, kita mau udah bismillah aja. Sebab saya lihat jalannya gancang-gancang banget tadi. Orang ada yang takut kepleset, gancang bener gitu. Itu kan berarti rahmat. Kalau nggak dikasih rahmat, dia takut-takutan. Dikasih ketenangan, dikasih rahmat. Yang ketiga, wahafat bihimul malaikah, malaikat tadi
yang ngikutin kita, membentangkan sayapnya, mendoakan kita. Maka tadi tahrusuhul malaikah, kita dijagain malaikat. Yang keempat, yang paling kita pengen, wa dzakarallahu fima indah. Allah ngambil apa? Catatan amal di depannya makhluk-makhluknya. Dzakarallahu fima indah. Allah punya catatan pagi ini, subuh ini, tanggal 21 Juni 2025, yang ada di Masjid Jami Al-Mujahidin, nama-namanya itu dipanggil Allah. Ya. Bukan dipanggil pulang, tapi dikasih tahu, zakarallah, ini hamba-hambaku yang subuh nggak langsung pulang, meskipun kedinginan kencing mulu, kamar mandi mulu, tapi kan masih bertahan, orang dingin, ya kan? Ini artinya bahwa kita dijaga oleh malaikat. Kemudian wa tanazzal fihi barakah, diturunkan keberkahan. Apa itu berkah, Pak? Ziyadatun ala khair, bertambahnya kemanfaatan sesuatu. Punya duit ceban, anaknya 4, mau beli sarapan, nah bingung kan? Tapi begitu dia ke Masjid Al-Mujahidin, itu cebannya jadi sarapan. Tadi kan nyampe rumah dia begitu mau berangkat bingung, anak 4, ya kan, dia sama bininya 6, kita ceban, bingung aja. Begitu dia ikut ngaji, ya kan, kata dia yang satu gugur nih, dianya kan dia nyarap di mari, ya kan, nah, lumayan, saingan hilang, tinggal 5 nih, ya kan. Dia nggak tahu bininya ternyata sholat juga, ngikutin lakinya. Laki gua soleh amat itu, yang begini mah jangan dikuburin kalau masih napasnya, ya kan? Ngikut dia nggak tahu. Lah, lah gugur 1 lagi, baik, ini tinggal 4 berarti. Begitu mau pulang ditawarin, ya kan, nggak ada yang makan ini, ya kan, lebih. Kata dia mau rezeki anak soleh, ya kan, aman tuh ceban. Itu namanya ziyadatun ala khair. Kuantitasnya itu di bawah kualitas. Kualitas melebihi kuantitas. Ceban, tapi 6 orang bisa sarapan. Coba kalau nggak ke masjid, puyeng aja. Ya, nasi uduk 8.000, kan begitu. Niat gorengan, ya bayaran gak enak kalau ntar dulu. Ya. Pokoknya banyaknya pikirannya dah. Itu artinya apa? Diberikan keberkahan, bahwa bertambahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa fi darihi wa zarihi wajhun, ya. Allah berikan keberkahan di rumahnya, dan yuzharu ala wajihi siyamus salihin. Ini kita masing-masing dikasih stempel siam, ciri-ciri stempel orang-orang yang soleh. Cuman memang kita nggak bisa ngelihat. Tapi Allah sudah tandain mereka yang kemudian sholatnya dijaga, mudawamah, ibadahnya terus, maka insya Allah yuzhar ala wajihi siyamus salihin, dia termasuk orang yang soleh. Wa yalinullahu qalbahu, ya kan, Allah berikan kelembutan hatinya. Wa yamurru ala siratil, dia jalan di siratal mustaqim, kal baraqi, seperti kilat. Ya. Kalau di YouTube iseng-iseng bisa tuh, ada orang-orang yang udah ngelihat siratal mustaqim. Ya, dia mati hidup lagi. Ya. Tapi memang visualnya menurut dia, apa yang dia lihat menurut apa yang dia saksikan. Jadi mungkin sampai ke kita juga kita masih bingung, tapi dia yang paham suasananya.
Ya, ada orang jatuh, ada orang kemudian maaf digantung, kayak orang main outbound. Itu artinya, tapi yang jaga sholat kalbarki, nggak ada hambatan, jalan terus bagaikan cahaya. Nah, kemudian wayanjallahu minan nar, Allah selamatkan dari neraka. Wa yunzilallahu fi jiwaril ladina khala khaufa alaihim wa lahum yazdanun. Jadi nanti Bu, Pak, di surga itu ada berjejer-jejer, di jiwar itu jadi tetangga kita. Jadi ada komplek namanya Masjid Jami Al-Mujahidin. Begitu masuk klaster pertama itu ada tulisannya, udah Haji Mahfuz Ahfaz, udah tulisannya. Kita masa yang pojokan ngeliat, ngono emperan yang pasos sono, yang pasuk, ujung, yang dekat lapangan. Tapi ini pada ngobrol nih, dijiwarihim, tetangga amat tetangga suka ngobrol kalau di surga. Si Anu mana ya, nggak kelihatan. Wa yarawnaha, dan dia ngelihat, oh si Anu lagi di neraka. Tadi begitu saja di sirat ngelihat. Jadi masing-masing nih ahli surga itu bisa ngelihat temannya, saudaranya, CS-nya yang ada di neraka. Makanya kalau ngaji bapak-bapak tuh, bapak-bapak suka nanya, Tat, di surga kan apa aja ada? Ada. Kalau rokok ada nggak rokok? Ada nggak Pak kira-kira? Walakum fiha ma tashtahi anfusuhum. Apa yang kita pengenin di surga ada, termasuk rokok. Jadi nggak usah khawatir, bapak yang ahli hisab nih, nggak usah khawatir, nggak usah niat bawa dari sini, nggak usah. Bawa Samsu, bawa mobil, nggak usah. Walakum fiha ma tashtahi. Allah siapin apa yang tashtahi. Tashtahi itu sesuatu yang kita pengen. Anfusuhum, terkait diri kita, berarti termasuk rokok. Berarti rokok ada di surga. Cuman nyalainnya itu kan butuh api. Apinya di neraka. Berarti ke neraka dulu ngambil api. Terakhir, di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dari bawah. Kalau tadi kata siapa? Utsman ibn Affan. Ini yang terakhir, An Ali karramallahu wajhah, dari sahabat Nabi Amirul Mukminin, ya kan, Ali karramallahu wajhah. Apa yang disampaikan beliau? Kita ini jadi manusia kudu nangis. Nah, berarti ibu-ibu yang paling beruntung nih. Rugilah kita manusia kalau kita kagak nangis. Alhamdulillah. Nangis itu ainani, dua mata, la yamassuhunna, tidak kena siksa api neraka kalau dia nangis. Tapi nangisnya 3. 1, ya kan, nangisnya itu karena apa? Disebutkan di sini, mana dia? Nah ini disebutkan al-buka salasah. Nangis yang pertama min khaufi adzabillah, takut azab Allah. Ya. Ngumpetin dompet laki, ya kan. Ya, lakinya nyari dompet gua mana ya kan, padahal digenggam sama dia, ya kan. Itu berarti ketika dia ingat, nangisnya takut azab Allah. Yang kedua, nangisnya itu mana tadi? Sebentar. Yang kedua, ruh batus suhti. Ya. Nangis yang kedua ini dia takut, ya, ruh batus suhti, amalnya sia-sia. Ingat ya Allah, nah, kesesiaan amal kita. Ada yang sia-sia sehingga Allah jadi murka.
Kan kalau yang baik-baik Allah senang, tapi yang sia-sia Allah murka. Habis sholat protek, ya kan? Ini namanya tasbih. Ya, tasbih itu Nabi berkali-kali ngingetin, jangan tasbih. Karena itu sahabat sia-sia. Terus apa yang gak sia-sia Rasul? Tasbih, subhanallah. Jadi jangan disatuin nih tangan kanan sama tangan kiri. Kalau disatuin bunyi. Makanya kata Nabi, jangan tasbih. Yang gak sia-sia tasbih. Maka ketika air mata kita keluar gara-gara itu, maka dia mengingat amal yang sia-sia. Ibu-ibu kalau ketemu kan cipika-cipik gitu, ya. Tapi sama laki kayaknya sewot banget gitu kalau niat laki. Ya, apalagi kalau akhir bulan, tanggal 5 koma, asal udah tanggal 5 koma dah. Ya kan? Tapi kalau senang karena lakinya itu hajar aswad, ya, nyium laki sama dengan nyium hajar aswad. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, air matanya itu yang pertama tadi karena takut atas azab Allah, dua karena perlakuan amal yang sia-sia, yang ketiga khasyatul qit'ah. Qit'ah itu putus. La yadkhulal jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka dia khawatir ada rahmat Allah yang putus. Dia khawatir bahwa Allah udah gak sayang lagi sama kita. Itu boleh nangis. Tapi kalau laki udah gak sayang, gak usah ditangisin. Ya, bini udah gak sayang, gak usah ditangisin. Mungkin capek, ya. Ini laki kagak negor aja, ya kan. Nah, kopi gak keluar, nasi goreng ora, ya kan. Itu kan pernah istri Nabi dikumpulin nama Umar, ya, jangan sampai qanitat hafizat, ya kan, jangan sampai Nabi kemudian menikahi orang-orang yang hafizat, lebih menjaga perasaannya, qanitat yang lebih taat kepadanya. Kenapa? Gara-gara Nabi pulang orang ada susu. Nabi pulang dari masjid, ya kan, nanya, alaika ta'am Aisyah, nggak ada makanan? Nggak ada. Aisyah, nggak ada teh ini. Hafsah, kagak ada kopi apa? Gara-gara Nabi nyari teh, nyari kopi, makanan orang, pindah dia ke masjid. Umar ngelihat, emang apa sih? Oh, no, orang wadon. Oh, mengapa? Oh, memang apa? Oh aja. Gue tanya kopi, oh, nanya teh, oh, makanan, oh, ya kan? Itu gara-gara itu dikumpulin sehingga ayat yang turun kan ada tuh, ya, qanitat hafizat, ya kan? Jangan sampai kita berpaling gara-gara sesuatu yang tidak baik sehingga Allah ganti dengan yang lebih taat, ya kan, lebih menjaga perasaan suami. Begitupun kita menjaga perasaan istri. Tinggal bapak-bapak bingung perasaan istri yang mana, begitu ya. Mudah-mudahan sehat semua, panjang umur, dan di pertemuan selanjutnya insya Allah kita bahas bab terakhir dari kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan sehat badan kita, panjang umur kita, Allah berikan kesempatan kita ibadah lebih dari apa yang kita pikirkan, dan Allah berikan kita nikmat istiqomah dan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma. Ya Allah, mohonkan kami yang hadir ini adalah orang-orang yang maksum,
Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Wala taj'alna minal mahrumin. Jangan kau berikan kami ya Allah kesia-siaan dalam amal kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah mohonkan kami ya Allah tutup amal kami, ibadah kami, hidup dan mati kami dengan husnul khatimah ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bil tauhid wa sabitna bil ma'rifah wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasib dan Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.